bagus tempatnya. Oke, oke. Jujur kaget ngeliat desainnya. Mungkin karena gue suka juga ya, desain industrial gitu ya. Banyak elemen besi, terus habis itu kayu, terus batu, kayak gitu ya. Gue personally sih suka banget gitu sama yang kayak gitu. Dan jadi pas gue surprisingly gak mahal yang gue kira. Gue kira kopi yang ekstrim udah 30 lebih. Ternyata 28.000. Oke. Dia dari harga gimana? Iya, itu surprisingly murah sih. Murah ya? Iya, makanya. Salam Eksis alumni Smandel Jakarta. Oke. Ya, baik Mas Tommy. Mas Tommy, kan begitu kita sekolah di SMA 8 nih ya, SMA 8 kita yang tercinta. Terus setelah lulus Mas Tommy kemana? Ya, jadi lepas SMA 8 saya ujian Sipanmaru zaman dulu ya. Langsung Sipanmaru masuk ya? ke Fakultas Teknik UI. Oke. Tepatnya jurusan Teknik Sipil. Nah, di situ kuliah sekitar 4,5 tahun, 5 tahun lah sama wisudanya. Lepas, saya kemudian bergabung dengan perusahaan swasta di Indonesia, di Jakarta, di perusahaan asuransi. Kalau nggak salah namanya Beringin Sejahtera Makmur gitu. Oke, itu anak baik, perusahaan baik. dari BRI. Udah lama banget ya Mas? Udah lama banget, tahun 93. Baik, berapa lama tuh di situ Mas? Di swasta nggak nyampe setahun lah, kira-kira 7 atau 8 bulan. Kemudian? Kemudian saya lanjut sekolah S2 di Amerika Serikat, kuliah ambil MBA, Finance, 1,5 tahun, kemudian balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta lagi, oke. Nah sejak balik ke Jakarta, sudah punya gelar MBA-nya gitu ya. Apakah balik ke perusahaan yang bergerak di bidang insurance atau kemana Mas? Pada waktu itu memang kita passionnya berubah ya, bergeser ya. Yang tadinya sekolahnya teknik, ternyata ngelihat peluang dunia keuangan lebih menarik karena sektor tersebut lagi booming ya. Sehingga saya masuk ke sekuritas pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga banyak IPO tuh, ada Telkom, ada IPO besar lainnya gitu, Indosat gitu ya. Jadi sektor tersebut lagi sangat menarik dan banyak kawan-kawan kita yang tadinya memang ada di jalur IPA, di teknik juga akhirnya dia bergeser ke jalur keuangan. Selingkuh katanya. Iya, iya. Tapi kan membawa manfaat ya. Insya Allah ya, betul, membawa manfaat. Dan betul. Sampai hari ini teman-teman kita yang mereka migrasi itu ada yang karir sukses juga jadi beberapa direktur di swasta, di BUMN juga yang cukup ternama gitu. Ya kita bisa sebut lah. Mas keren banget ya teman-teman. Nih profil Mas Tommy begitu lulus SMA, terus kemudian ambil kuliah ya di teknik, tapi ujung-ujungnya ke finance juga teman-teman. Karena finance banyak duitnya ya. Katanya. Jangan-jangan teknik juga banyak duit ya, jadi diam-diam aja dia. Iya benar. Paling nggak duit orang ya. Ya kan duit orang. Yang diatur. Others people's money gitu. Oke, others people's money. Oke, nah terus kemudian setelah di lembaga sekuritas, kemudian apakah pengembangan dirinya Mas Tommy itu berawal dari lembaga sekuritas itu atau ada momen tertentu yang kemudian saya passion ke sini atau kemana gitu Mas Tommy? Ya, sebenarnya sekuritas itu satu pijakan ya. Jadi untuk mengenal lebih banyak wawasan dan instrumennya gitu. Memang kita harus berlari yang ke bidang yang keuangan tapi bidang yang lain. Oke. Pada waktu itu opportunity terbuka, saya masuk ke Bank Indonesia. Oh, ke regulator ya? Ke regulator. Oke. Itu tepatnya tahun 1996 April saya gabung ke Bank Indonesia menjadi kalau di bank mungkin dikenalnya manajemen trainee ya. Tapi kalau di Bank Indonesia dikenal dengan PPDS program apa ya? PCPM. PCPM. Pendidikan pegawai calon pegawai muda. PCPM. Pada waktu itu lulus tahun ya kita ditempatkan di Jakarta dan sejak itu user atau atasan kita memang melihat potensi kita ada di bidang mengelola uang. Mengelola uang itu artinya treasury-nya Bank Indonesia. Dari 1997 masuklah itu Krismon
krisis nilai tukar Asia. Saya aktif di situ, berkantor nggak pagi sore, tapi pagi sampai larut malam, sampai malam lah tepatnya, nggak bisa pulang judulnya gitu ya. Karena pas Krismon itu ya luar biasa ya. Teman-teman memang kadang-kadang pengalaman di saat awal masih muda ini yang pahit itu menjadi warna-warna kehidupan ya. Kalau orang bilang memang jalurnya begitu ya, sehingga itu sebenarnya mematangkan industri kita ke depan, tapi juga buat kita sebagai pelaku juga jadi lebih kuat, lebih waspada gitu. Benar. Berarti kalau gitu di BI sebagai regulator itu di bidang moneterinya ya? Moneternya, subnya treasury atau dealing room, mengelola cadangan devisanya Bank Indonesia atau cadangan devisa pemerintah Indonesia. Waktu itu nilainya sekitar 18 miliar ya dolar ya. Saat ini sudah 145 miliar dolar. Wah, cadangan devisa BI. Jadi banyak. Ya. Oke. Nah, udah di regulator nih. Nah, udah enak ya di regulator. Terus kok sekarang kayaknya bukan di BI lagi. Kok bisa ya? Saya aja cita-cita di situ. Iya. Ini pertanyaan menarik nih, Mas Indra nih. Jadi memang Bank Indonesia ini dikenal sebagai salah satu tempat institusi keuangan terbaik di Indonesia. Iya. Ada Pertamina juga, ada institusi lain yang bagus-bagus yang besar ya. Tapi kami juga sadar gitu ya bahwa putra-putra terbaik juga ada di Bank Indonesia dikumpulkan, tapi juga ada putra-putra terbaik yang juga di luar daripada gridnya pemerintah, sehingga kita harus bekerja sama. Kalau tema sekarang bahasanya kekiniannya kolaborasi. Nah, supaya bisa kolaborasi, saya mohon izin sama pimpinan di Bank Indonesia pada Pak Gubernur dan Dewan Gubernur pada waktu itu untuk bisa mencari ilmu sekaligus menjadi penyambung lidah industri yang ada di bawah kepada khususnya kepada pemerintah, sehingga terjadi kualitas komunikasi, kualitas aturan-aturan yang keluar juga akan jauh lebih baik. Betul. Jadi niat saya sebenarnya sederhana aja. Saya ingin memperbanyak teman, silaturahmi. Mantap. Dan sampai sekarang pun juga saya masih sering dipakai sama pemerintah juga untuk rapat, untuk ketemu juga. Oh gitu ya. Jadi pengalamannya Mas Tommy di Bank Indonesia, kemudian sekarang di Bank Komersial ya sekarang? Ya, Bank Komersial. Nah, cerita dong dikit tentang Bank Komersialnya. Oke, nah ini menarik nih. Bank Komersial nih ada yang papan atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Ya. Kita memposisikan pada waktu itu pas kita exit dari Bank Indonesia di tahun 2009 itu kita melihat ada krisis subprime ya. Ya, subprime sehingga mortgage. Pada waktu itu, subprime mortgage. Sehingga pada waktu itu kalau kita milih pada bank yang mudah goyah, mungkin juga safety-nya atau security jobs-nya mungkin lebih kecil. Sehingga kita pindah ke bank swasta asing, yang mana itu dikelola dengan konservatif. Siapakah dia? Biasanya pemiliknya Bank Jepang. Nah, Bank Jepang waktu itu ada 4, ada Tokyo Mitsubishi, ada Sumitomo, ada Mizuho, ada juga Resona. Nah, kita masuk kepada join di Bank Tokyo Mitsubishi, salah satu bank asing di Jakarta yang banyak berafiliasi dengan MNC Jepang, karena bukunya buku Bank Jepang ya. Tapi pada saat saya masuk, itu ada tema menarik, Mas. Apa itu? Kita mau ekspansi untuk nama-nama Indonesia. Jadi pada waktu itu 90% Japanese, 10%-nya nama Indonesia, kita balik. Sekarang malah Japanese-nya cuma 40%, Indonesia malah 60%. Luar biasa. Nah itu kita dorong, kita lakukan penetrasi pasar, kita akses kepada BUMN, kepada swasta-swasta besar untuk melakukan ekspansi kredit ya. Dan kita juga melayani jasa perbankan yang kuat pada saat kita pembangunan MRT waktu itu ya di Jakarta. Dan itu era membangun itu memang membutuhkan dana, membutuhkan instrumen namanya lindung nilai. Nah itu bank-bank asing ekspertisnya memang ada di pendanaan onshore dan offshore, sekaligus instrumen derivatif tadi lindung nilai. Oke, nah baik. Nah Mas Tommy, kita tadi udah bicara tentang karirnya Mas Tommy nih. Aduh kayaknya serius banget ya, dunia finance ya, aduh ampun deh ampun. Nah sekarang gimana nih?
kesehariannya Mas Tommy selain di dunia kerja, dunia profesional itu ngapain? Jangan-jangan juga punya jiwa ngajar nih atau apa nih? Oh, Gimana Mas? ya. Jadi saya terinspirasi sama dunia mengajar, terutama dari keluarga sendiri ya. Oh. Ayah juga seorang dosen, kakak juga dosen. Dan saya pun juga melihat ada banyak ilmu yang menarik di Bank Indonesia dan juga di dunia keuangan. Pada waktu itu literasinya kurang begitu luas, sehingga saya memberanikan diri untuk mengirim lamaran ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Salemba. Dan saya akhirnya mengajar sebagai guru di Extension UI, kelas sore. Loh tapi kan S1-nya kan teknik, kenapa jadi ke ekonomi? Iya. Gimana? Jadi menarik karena mungkin UI khususnya Fakultas Ekonomi melihat ada kebutuhan kombinasi antara akademis dan juga praktisi. Ah iya betul. Karena saya dulu sempat kuliah di MBA, ambil jurusan finance dan juga berkarir di Bank Indonesia, maka untuk memperkaya wawasan berpikir anak-anak kita, mahasiswa di UI, maka diambil kombinasi praktisinya. Tahun 99 saya ngajar sampai tahun 2000. Oke, mantap. Nah, dengan kapasitas Mas Tommy nih, apakah dengan berkarir gitu ya sekarang sampai dengan saat ini gitu ya sudah luar biasa karirnya, kemudian juga mengajar, jangan-jangan punya hobi-hobi yang lain? Kan energinya begitu gede nih kelihatannya nih, mesti disalurin. Ya, orang usil gitu ya. Iya benar. Ya tadi hobi ngajar itu rupanya nggak berhenti di tahun 2000 Mas. Jadi saya masih ngajar lagi, pulang dari Singapura 2004 Singapura, 2004 saya masih ngajar sampai 2018. Nah, di sela-sela itu muncullah iseng hobi yang lain, selain mengajar di kampus juga ngajar di lingkungan keuangan di perbankan juga. Kadang-kadang kita istilahnya apa ya, kalau orang bilang ngebajai gitu ya, cari sampingan Sabtu Minggu gitu ya. Tapi sederhana sebenarnya buat saya tuh cari teman. Iya. Semakin banyak teman, semakin sering berbagi ilmu. Kalau ketemu di mall sering disapa gitu. Iya. Senangnya itu. Nah, ada hobi lagi yang lain, saya naik motor gede. Cuman naik motor gede ini bukan masalah sok-sokan, bukan, tapi ini masalah umur dan melihat sensitivitas motorik gitu ya. Jadi saya hanya lihat functionnya, hobi minum kopi, tapi berawal dari rumah naik motor gede. Pulang perginya gitu aja sih. Kalau keluar kota nggak berani saya. Pakai Forrider Mas? Pakai Forrider, mungkin lebih enak kali. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau gitu udah banyak nih yang kita obrolin sekarang nih. Dari karir secara profesional, kemudian hobinya, sampai bahkan yang saya tahu Mas Tommy juga ngelola kafe atau apa nih? Ya. Owner jangan-jangan. Bitch, I'm stylish. Black top, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Dikasih mulai dari ambience dulu paling ya. First impression-nya gimana sih datang ke Sukai Coffee itu? Jujur kaget. Bagus tempatnya. Oke. Jujur kaget ngeliat desainnya. Mungkin karena gue suka juga ya desain industrial gitu ya, banyak elemen besi, terus habis itu kayu, terus batu kayak gitu ya. Gue personally sih suka banget gitu sama yang kayak gitu. Jadi pas gue ngeliat, wih anjir bagus. Oke, terus itu dari segi ambience-nya. Kalau untuk dari awalnya pertama pesan minumannya juga enak, unik ya. Biasanya orang kalau misalnya di kafe biasa langsung jualnya, iya ini tadi gue langsung ditawarnya beda, kopi sama es krim gitu. Jadi oke lah, tadi awalnya udah tawarin apa nih, rekomennya apa, ternyata direkomen. Pas dia mau rekomen, paling kopi gula aren. Oh enggak, kopi sama es krim. Oh yaudah, oke boleh. Dan surprisingly, enggak sama kali mungkin
Gokil kopi sama es krim udah 30 lebih kan? Ternyata 28.000. Oke, dia dari harga gimana? Udah Iya, iya itu sama sini murah sih. murah ya? Iya, banyak sih ya. Terus juga tadi pesan makan ya untuk pastanya, jadi pesan yang Alfredo ya. Alfredo? Iya, pesan yang Alfredo. Wah, kejunya nggak pelit guys. Kejunya nggak pelit. Kejunya nggak pelit, rasanya bumbunya udah pas sih, rasanya pas. Saya shopping juga harga standar sih untuk pasta ya di 40.000 ya, standar lah shopping. Dan untuk rasanya porsinya juga oke. Dan yang terakhir nih manual dulu ya. Kalau dilihat dari alatnya sih semua bagus ya. Grinder juga mumpuni, sangat mumpuni ya grindernya. Beansnya juga pilihannya bagus. Kaleng berarti ya, bisa ya? Mantap lah pokoknya. Oke. Iya, mantap lah. Datang ke Sikai Coffee. Bukan Sky, Sikai Coffee. Sikai Coffee. Oke guys, jangan lupa buat kalian datang ke Sikai Kopi langsung ngopi di sini, cobain langsung gimana rasa experience-nya ngopi di sini. Yes. Oke, thank Gitu you. ya. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, kebetulan kan saya seorang perencana keuangan nih Mas Tommy, Ya. gitu ya. Nah, di perencana keuangan itu salah satunya adalah bagaimana saya bisa mengajak kepada murid-murid saya, gitu ya, kepada ya, klien-klien saya untuk bisa berinvestasi yang tepat, kan gitu ya. Iya. Gitu, sesuai dengan profil resikonya tentunya Mas Tommy ya. Iya. Nah, sekarang gini, yang lagi ngetren itu tentang apa tuh tadi? NFT itu apa sih Mas Tommy? NFT, Iya. kriptoan gitu, Iya. tolong jelasin dong Mas. Iya, jadi Mas Indra memang menarik saat ini banyak kalangan anak-anak muda di industri juga dan juga pemerintah juga mencoba mencanangkan agar membuka industri namanya metaverse ya. Nah, iya. Kalau kita balik sebenarnya Bitcoin atau mata uang digital pertama kripto itu kan 2009 diciptakan ya. Pada waktu itu mungkin nggak banyak orang dan promosinya juga belum begitu gencar. Namun seiring dengan perjalanan waktu blockchain-nya juga semakin ramai, semakin perluas. Mata uang kripto juga semakin banyak. Ada mungkin sekarang udah 1000-an lebih gitu ya. Betul. Tapi mother coin-nya ya masih Bitcoin dan juga ada beberapa mata uang lain namanya Ethereum dan juga mata uang satu lagi nama mata uang apa gitu yang cukup populer gitu ya. Nah, sebenarnya dari pengembangan mata uang digital itu perancang mata uang atau arsitekturnya atau mungkin juga para pelaku pasarnya menyadari bahwa ini akan menjadi besar bila mana terjadi demand dan supply. Oke. Demand dan supply itu harus dikolaborasikan dengan industri-industri lain. Yang ini era 2020-an ya, yang isinya banyak anak-anak milenial dan juga nanti ada generasi Z ya. Iya, betul. Ini akan tumbuh dan mereka akan mengisi ekonomi dunia. Tentu saja mereka perlu wacana baru. Ada yang kalau kita dan sebelumnya old school, kita akan menuju yang new school ya. Nah, kebetulan memang teknologi blockchain memang diawali dengan kripto itu dibikin tahun 2009 sama Bitcoin gitu ya. Yeah. Dari situlah blockchain-nya berkembang dan juga muncul demand dan supply dari industri dan biasa dilakukan bagaimana strategi mengembangkan dan juga membuat ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tentu saja para ahli IT dan para pelaku keuangan ini melakukan sinergi kolaborasi dengan beberapa industri lainnya, apakah itu dengan industri sektor real, apalagi dengan industri seniman musik, seniman lukisan misalnya gitu ya, sehingga muncullah pasar marketplace kripto, marketplace yang menggunakan mata uang digital atau kripto ini. Ya salah satunya adalah OpenSea. Iya, pernah dengar tuh OpenSea ya. OpenSea, benar-benar. Nah itu website yang isinya marketplace untuk transaksi apa-apa yang terjadi di yang menggunakan mata uang kripto, sehingga volume transaksi kripto itu semakin meningkat secara real digunakan untuk sebagai alat pembayaran. Namun di sisi lain juga ada kendala-kendala di beberapa negara maju
antara lain China yang melarang penggunaan mata uang kripto. Nah, itu kenapa kok ada yang melarang? Ya. Mungkin ada risikonya apa ya? Ah, ya kan? Ya, ada juga negara yang membuka, Betul. memperbolehkan gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi China mungkin karena dia memiliki agenda untuk melakukan mata uang China Yuan virtual ya, China Yuan ada agenda sendiri ya. Digital currency ya. Jadi dia membuat mata uang dia yang bisa penetrasi ke negara lain, namun dengan menggunakan teknologi blockchain atau sesuatu yang lebih advance, sehingga tidak perlu menggunakan intermediari dari negara-negara lain manapun gitu ya. Jadi tidak tergantung. Yeah. Nah, potensi China dengan pasar di dalam negeri dan barang-barang diekspor ke luar negeri ini memberanikan China untuk membuka atau istilahnya membuat mata uang digital mereka sendiri, dan mereka nggak mau diganggu dengan mata uang lainnya. Mungkin kalau sekarang ini ada gangguan akibat perang Rusia dengan Ukraine, beberapa transaksi Rusia dengan mitra bisnis swasta maupun pemerintah itu bisa sulit terjadi pembayarannya karena diblok kan, SWIFT-nya diblok. Yeah. Kadang kita dengar alat pembayarannya salah satunya adalah menggunakan kripto sebagai transaksi untuk pembayaran impor maupun ekspor dari atau keluar Rusia gitu ya. Dan mungkin beberapa negara yang masih tergantung dengan teknologi daripada Rusia, dia mungkin beli kripto, dia bayarkan ke China membayarkan mata uang rubel ke Rusia. Jadi dia nyebrangnya muter dulu ya, gitu ya. muter dulu. Namun jangan, yang menarik juga dari mata uang ini adalah memang dia 24 jam 7 hari seminggu. Jadi dia tidak terbatas oleh payment system yang cuma hari Senin sampai Jumat. Iya. Nah ini yang membuat juga mata uang ini itu, ya. Dan transaction cost-nya juga mungkin lebih rendah dibandingin dengan yang konvensional ya. Betul. Jadi saya pikir ada beberapa pihak yang mungkin khawatir, terutama untuk menyiapkan regulasi. Ada juga beberapa pihak yang mungkin memang membuka dengan catatan, artinya diawasi, dimonitor, sehingga itu penggunaan mata uang kripto atau transaksi keuangan terjadi itu dalam kategori sehat, tidak yang berbau kriminal, tidak berbau kejahatan lainnya. Kan sekarang ini juga lagi dikenal tema namanya ESG ya. ESG itu environment, social dan governance ya. Jadi selain environment pro yang green atau terbarukan, baru terbarukan, juga social responsibility juga harus bagus, governance juga harus bagus. Jadi meskipun kita mengetahui generasi muda ini memerlukan sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, tapi juga diarahkan juga untuk digunakan dengan baik dan benar. Terutama tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, nah tuh teman-teman ingat ya generasi muda, pesan-pesan dari Mas Tommy tadi ya. Nah kita lanjut Mas Tommy. Nah dari kalau gitu gini, untuk seorang pemula gitu ya di bidang cryptocurrency dan kawan-kawannya nih, apa yang mesti penting banget untuk diperhatikan sebelum dia kemudian entah invest, entah terjun di dunia itu? Iya, saya di dunia keuangan dari tahun 1995, saya melihat banyak aset kelas ya, dari saham, obligasi, kemudian juga valuta asing forex. Saya juga ada di pasar internasional dan saya juga sempat mengelola dana yayasan dan dana pensiun gitu ya. Saya melihat mengenal instrumen ini juga istilahnya apa ya, ada cerita baik dan juga cerita yang tidak baik. Ya, betul. Tentu saja pengalaman ini didapat oleh para pendahulu kita, senior-senior juga, dan kita juga harus menciptakan kepada adik-adik kita supaya pada saat mereka memilih alat investasi, pilihlah yang baik dan benar. Iya, benar. Nah, juga ada reksadana, juga ada yang sekarang ini ke instrumen digital ya, lewat instrumen kripto juga ya, misalnya gitu, investasi lewat instrumen kripto atau NFT ya. Tentu saja mengenal karakteristik daripada semua instrumen ini perlu, dan juga perlu manajemen keuangan, manajemen risiko yang baik, dan juga bila mana kita memiliki suatu tabungan, ada baiknya memang tabungan itu dikelola sesuai dengan katakan risiko dan umur kita masing-masing. Kalau kita umurnya sudah cukup
apa namanya, ya dekat-dekat 40-50, ada baiknya mungkin kita agak lebih konservatif. Ya. Tapi juga bagi anak-anak yang ingin melakukan investasi yang sifatnya sedikit agresif juga bisa dilakukan dengan catatan pelajari dulu dan juga mengetahui pelakunya terdaftar nggak di industri, ada lisensinya nggak, Ya, dan juga ada apa namanya kalau kita bilang ujungnya bayar pajak nggak gitu. Jadi kalau kita lihat ada 3 unsur nih, keuangan, perpajakan, dan aspek legal. Nah kalau tiga itu terpenuhi, umumnya instrumen itu sehat, dimonitor oleh regulator dan juga oleh beberapa lembaga-lembaga self regulatory gitu. Betul. Tinggal ditambah lagi sama mengenal profil risikonya kita juga ya. Ya. Ya nggak Diri sih? kita sendiri, betul. Betul, diri kita sendiri. Apakah kita orang yang konservatif atau kita yang agresif kan gitu betul. ya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke Mas, jadi kita udah banyak sekali nih ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, boleh nggak minta tolong Mas Tommy untuk bisa kasih closing remarks buat kita gitu ya? Ya. Tidak lupa, saya juga menginginkan ada kolaborasi antara kita atau adik-adik kita juga dengan adik-adik kita yang masih di bangku sekolah, sehingga timbul ikatan sosial, ikatan batin yang bagus, lintas angkatan, bahu-membahu, membangun generasi muda, dimulai dari SMA 8, Mas. Ya, satu hal teman-teman, jadilah manusia yang berguna, baik bagi diri sendiri juga buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat banyak. Jadilah manusia yang apa adanya, jangan dibalik ada apanya gitu ya. benar, mantap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah ikut hadir bersama kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Thank you. Salam exit alumni Semandel Jakarta. Sukses terus buat kanal ini, kanal spesial dari kita untuk kita bersama dan untuk Indonesia. Senang untuk meliput kegiatan para alumni dan juga kegiatan dari anak-anak kita di Semandel. Dan kita akan membuat Indonesia lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih.